Subhanahu wa ta'ala. Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, salah satu anugerah sebarang lagi sareng Allah Subhanahu wa ta'ala ada orang-orang mukmin. Saya sebut lagi di dalam Al-Quran surah Ali Imran iki gak dinto. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Tiap waktu Allah paring anugerah ke orang-orang mukmin. Allah paring anugerah kepada kita. Itba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah ngutus seorang rasul, seorang utusan, yakni Nabi Muhammad dari golongan mereka sendiri. Karena Gusti Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad manusia. Cuma kualitasnya tak pada aki, tak kening pada aki, dia manusia biasa. Nika disebut basyarun la kali basyari. Berdiri dari golongan malaikat seutus dari Allah untuk manusia gelap. Kimun misalnya seutus golongan malaikat wajar pun. Jak malaikat gelap ibadul mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat gelap tidak pernah maksiat. Malaikat gelap selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Wajar malaikat seperti itu. Allah tak utus jin sebagai rasul. Misalnya Allah utus jin, misalkan pas manusia sealam dunia ini banyak senorok, banyak seiman, ya mungkin wajar karena mereka kadang tak ikhlas. Karena oni ketemu jin dengan pola tingkahnya, mungkin ya manusia merasa takut, ngeri ngatas jin. Sampai misalnya ketemu jin, kira-kira perak apa burung. Jin macam-macam gara-gara takut. Mereka utusan rasulan min anfusihim, seorang utusan dari golongan mereka sendiri, dari golongan manusia. Karena Kanjeng Nabi gelak ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi gelak lebih bagus manusia, khalqan bentuk rupanya gelak, bentuk fisiknya, khalqan wa khuluqan, dan akhlaknya. Akhlak paling bagus Gusti Kanjeng Nabi ini. Wa kana khuluquhul Qur'an, akhlak Gusti Kanjeng Nabi ini Al-Qur'an. Kelanjutan ayat kelak yatlu alaihim ayatihi. Sekalima utusan yakni Kanjeng Nabi itu macaaki ayat-ayat Allah dari Al-Qur'an kepada orang-orang mukmin, kepada kita. Itu macaaki salah Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini salah satu orang sendi napa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala keseorang di sana. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah ini kan orang dosa-dosa Gusti Kanjeng Nabi, baik dosa sebelum meyakat jadi Nabi dan Rasul mun bada maupun dosa semarin yakat Nabi dan Rasul. Semua orang Allah. Jika disebut maksum, Nabi gelak dijaga dari dosa dan maksiat. Lalu apakah setelah Rasulullah gelak dijaminan diampuni segala dosanya, atau Rasulullah gelak time santai, time enteng hameleha? Punten, coba menak-menak santrikan pemisalkan daerah misalkan, ya paringin jaminan misalkan, paling jaminan apa namanya sabara dosa. Kakilah pada malaikat masih datang kaki Allah sabara dosa. Masuk surga, tak kaya sekoni paling ya surah berjeng ya tak oni pun. Di dekat bisa sholat dan kok oleh jaminan surga di Allah gitu. Jadi Gusti Kanjeng Nabi oleh jaminan nggak saja berjeng ibadah, ini saja berjeng sholat dah. Karena Gusti Kanjeng Nabi gelak mohon masal Quran gelak apa? Mohon Gusti Kanjeng Nabi gelak ada urusan sarang malaikat Jibril. Juga Gusti Kanjeng Nabi gelak. Gusti Kanjeng Nabi cakang sholat lagi. Belum keterangan Gusti Kanjeng Nabi sholat nikah telah berapa hatinya sholat. Nah, anak kantor sok betul sholat ber cakang sholat betul. Sebung, paling ber yang tak tepat kita lecok. Nah, ini nggak tahu jauh keseliu. Ini Gusti Kanjeng Nabi ini kan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim.
Bagus dengan Kanjeng Nabi kula nyoceaki kepada orang-orang mukmin. Nyoceaki apa nah? Dalam tafsirnya kula boleh nyoceaki ikti kota. Keyakinan nah. Karena keyakinan letak tersesat, letak kesasar, letak musyrik, letak murtad. Dalam tafsiran selain pula wizakihim kula membersihkan kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati. Karena perlu kau ingin lebih sampean penyakit ini pada senapa pada dua simptom penyakit zahir, dua penyakit batin. Ya, penyakit batin ini lebih bahaya daripada penyakit zahir. Contoh penyakit zahir yang paling parah pun stroke mungkin jika naudzubillah, kanker misalnya paling parah pun. Paling ujung-ujungnya membahayakan kepada kehidupan dunia. Jadi manis misalnya parah pun kanker ya ujung-ujungnya ya mati biasa pun. Tapi memang penyakit batin bisa membahayakan pada kehidupan akhirat. Contoh penyakit batin nggak sombong, takabur, orang masuk neraka, apa pola nak takabur? Karena orang takabur ini sifatnya iblis. Dalam Al-Quran ada lagi, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu, lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah atau Nabi Adam, Nabi Gusti Allah pula perintah ke malaikat untuk sujud malaikat atau kecuali iblis tak toro. Aba wastakbara, tak gelem menolak, wastakbara bahkan sombong takabur. Harap iblis kira dari golongan orang-orang yang kafir. Tidak jujur secara betul-betul. Ada ayat lain Allah Jalla qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa beriblis wa tak gelem engkau merintah buat sujud ke Nabi Adam. Qala ana khairum minhu. Lebih bagus Gusti dari Adam. Khalaqtani min narin ajunan, menjadikan terkulah dari apoy wa khalaqtahu min tin. Saya Nabi Adam juga dari tanah, dari celon. Ya berusaha gula Ustaz. Karena yojub sama Gusti Allah. Kata iblis ini kan sebenarnya nyaman tipi. Aslinya nyaman tipi ini saya Azazil. Odik malaikat dari surga. Ya. Nabi Adam. Kalau tak belum perintah sujud, yojub sama Gusti Allah. Nah, elak sama Gusti Allah iblis juga. Karena makhluk Gusti Allah saya disebut di dalam Al-Quran, saya takabur semua caan itu ada dua. Situng tiga iblis. Ya ana khairum minhu. Ya ini khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dua saya Fir'aun. Fir'aun sampai ngaku pangeran ada hukumul a'la. Tiga. Singkok ini jadi sombong. Maka takabur ini kenapa? Sifat Gusti Allah yang takabir. Hal Gusti Allah takabur, pun makhluk tak pengen tak boleh takabur. Karena pada hadis laiful jannata maka nafi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak bakal masuk surga siapa orang senang ada daripada sekecil biji sawi. Bersama alin sekecil semut pocong dari sifat sombong. Mendalam bagian ini apa? Tak mau jenau aku. Kamu tak ada aku. Aku sengkok. Tak ada sengkok. Apa mengenai hati? Atau mau cana apa tak ada komak selain keratok, tak ada umat selain sengkok. Dan apa anania gila egoisme. Dan mereka boleh bisa mengkafi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwaki dari sifat takabur. Allahumma amin. Ini penyakit batin, ini kebahayaan. Apa boleh penyakit hati termasuk ujub, termasuk bagus, kesambung di amal TV, ria, ingin dipuji orang, sum'ah, trogedi goreng, ya hasad, dengki. Ini cuma bahasa kalau kenapa coba ada bullying. Nah, ini kan tukang bullying kan masuk golongan hasidin. Ya, jadi dengki ini orang dengki, orang dengki masuk neraka. Al hasadu ya bulul hasanah. Dengki ini bisa ngatakan banyak kebagusan.
Kama ta'kulun naru al-hatab, seperti halnya apa api memakan kayu garing atau kayu kering, kayu bakar lah. Cek tinggian. Kini makan anak-anak makan cek munggu bullying, cek ngelawan bullying ini kala. Cek nganiajaan, kanjana cek nganiajaan orang lain. Kalau cek nganiajaan makhluk Gusti Allah. Nikah adna ayat wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata. Nabi ini kan mulang Alkitab, kita masuk Al-Quran. Wal hikmata, hikmah, maksud hikmah itu ya hadis, termasuk ya uswatun hasanah Kanjeng Nabi, suri tauladan. Mulang Gusti Kanjeng Nabi, karena baca jawaban Gusti Kanjeng Nabi, innama buistu apa bilang? Mualliman. Aku diutus menjadi guru umat, guru bangsa. Untuk sebelum sampai bila walaupun tak guru di sekolahan, ya guru untuk warga putra-putrena. Ya kita anak sambian mereka ngaji dan musola teki, imun sempat ngaji enak aja boleh di mah, lihat bolehin boleh, ya kan? Jadi guru untuk warga nah. Wa'inka nomingko bulafi dolalin mubin. Senajan orang-orang mereka orang mukmin kelak sebelum mayutus Gusti Kanjeng Nabi kelak fi dolalin mubin. Dalam kesasar saya nyata, karena dulu di zaman jahiliyah asal nyembah patung, nyembah berhala, aku boy patung sumpah tibi. Nah ini kan makanya kul bisampan patut asokor, jadi wajib asokor karena Gusti Allah bila paringin nikmat searopa hidayah iman dan Islam. Iman tak oleh hidayah, aduh sulit ki orang nikah untuk mengikuti kebenaran, sulit jadi orang seiman dan Islam. Situ contoh anak Nabi tak oleh hidayah, contoh Kan'an tidak bisa mengikuti kebenaran. Ngajak iman ke Allah tak bilang di Nabi Nuh ketika banjir, banjir besar, punya sekarang akhirnya kan ambil apa orang kafir alangoi di Al-Quran gelak kan kata ya bunayyar kamana jelas mau lo kan mesti anjing tak kira panan ya bunayyar kamana iya kan tangan anak kan cenik yang ngolokan tak kira panan lucu panan boleh gawat kondisi ban tangan anak kan tak kira iya benar ya bunayyar kamana anak ayo naik perahu singkok nak ya saudara tanda Allah tuh karena tanda si selamat illa marrohimah rabbi angin orang saya rahmatin sama Allah nak ayo naik dan nak dalam makan tak poron menolak sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma' puntan ba kul tak nora sampian kalau ke gunung baik sebisa aja kalau di banjir terus ojon terus saya sampai paling banjir nebatin gunung kan ambil mata betul-betul gak berani ke orang-orang yang kafir. Jadi anak Nabi tak oleh hidayah tidak bisa mengikuti kebenaran. Rajin Nabi, bilin Nabi kikian tak oleh hidayah tak bisa mengikuti kebenaran. Contoh saya rajin Nabi Nuh, rajin Nabi Lut, bilin Nabi Nuh, bilin Nabi Lut. Ajak keimanan tak moron bahkan menentang. Itu pun tak oleh hidayah. Itu bini dan Nabi. Bapak Nabi pun kikian pun tak oleh hidayah tak bisa mengikuti kebenaran. Contoh saya Bapak Nabi Ibrahim. Saya hanya asmana namanya Azar. Nabi Ibrahim penyeru tauhid, ngajak umat manusia supaya tauhid, supaya iman ke Allah Subhanahu wa taala. Timba apa jadi timba apaan Azal jadi produsen berhala. Nah, ini kan waktu patung Bapak ini. Anak penyeru tauhid, ngajak iman ke Allah, mengesahkan Allah, timba apaan Azal nika produsen berhala. Bapak Nabi toleh hidayah tidak bisa mengikuti kebenaran.
oleh paman Kanjeng Nabi sampai ini mencari Kanjeng Nabi tak oleh hidayah, tak bisa mengikuti kebenaran. Saya Abu Jahal bi Abu Lahab. Terus tak torok menghalangi dakwahnya Nabi menjadi Ontong asokor ki wajib asokor lebih sambian selalu benianan Nabi berisanan Nabi ya selalu beni menjadi Nabi ya beni siapa boleh beni penakan Nabi kalau Allah paringin hidayah sehingga bisa jadi orang yang seiman orang yang Islam. Makanya nak kena santri menurut ulum gila setiap selesai ngaji atau sekolah pasti kenapa doa yang dibaca Alhamdulillahilladzi hadana bil imani wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan apa? Bil iman, dengan iman. Iman gila bisa yazid yang bisa tambah bisa kurang. Iman ini tambah mencapai pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini bisa kurang mencapai kemaksiatan wal islam. Karena Allah merintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan mati membawa Islam. Itulah. Baruka kulit sama kaki ketika akhir hayat matanya beriman berislam. Karena apa dia boleh bersengaja Kanjeng Nabi tamamun nikmati al mautu alal iman. Sampurna nikmat gila mun kulit sampeyan nikah mate wafat nibai iman. Dan nikmat kita tak sampurna mun nikmat gila tak bisa kiba mate. Mun nikmat kiba mate maka dibelum Imam Al-Ghazali dan hidayah karo sama orang materi dua citong ilmu maksud ilmu syariat ni kena ilmu beramal amal soleh termasuk kulbi zaman malam makin hadir majlis taklim ini diajar ilmu masuk majlis dikir Allah Subhanahu wa taala majlis solawat termasuk napa ngodiin syariat dah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kulbi zaman berusaha menghadirkan Kanjeng Nabi di dalam kehidupan kita. Karena Allah adaku wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum ini selama engkau ada di tengah-tengah mereka Muhammad. Nah, ini Allah tak akan menyiksa suatu kaum. Tafsirnya bersiksa duniawi. Selama Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah mereka, ada apa untuk menghadirkan Kanjeng Nabi jelas saja. Nangul disampaikan apa di ngodiin syariat Gusti Kanjeng Nabi dalam kehidupan lebih sampeyan. Aja ke syariat Gusti Kanjeng Nabi, aja ke peninggalan Gusti Kanjeng Nabi. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sama kaum itu mau beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan cukup itu nikah saya di 10 sampai lagi mulai dari kehilapan terus orang sedang raja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil hidayah rabbana lakal hamdu wa lillahi jalali wa lil karim wa syukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi jami'il aqwali wal afat. Wa taqbilana biha jami'a hajat wa qadruna min jami'i sayyi'atil ba'da bi al-darajat. وتبلغنا تأثر ويأتي الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا وأحبابنا ولمن حملنا في كونك نسأل إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة لهم دارا بعد العافية والسلامة برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أولادنا وولدنا وأهلنا وتلاميذنا تلميذاتنا من أهل العلم والخير والاتقاء والاستقامة على العبادة والسعادة في الدنيا والآخرة ولا تجعلنا وإياهم من الشر والفحش والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسأل الحق والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام